kita akan melihat bagaimana caranya menghitung pajak dalam rangka impor. Untuk pajak dalam rangka impor ini yang kita ketahui itu ada beberapa pajak yang ditarik, itu ada pertama PPN, yang kedua PPNBM apabila barang tersebut termasuk barang yang mewah, dan yang ketiga ada PPh pasal 22. Nah, salah satu pungutan lain yang khusus untuk barang impor itu adalah bea masuk. Nah, untuk menghitung bea masuk ini kita butuh yang namanya cost, insurance, dan freight sebagai dasar untuk menghitung bea masuk. Cost di sini ini adalah harga barang yang tertera. Kemudian insurance di sini adalah asuransi untuk barang, kemudian freight di sini adalah ongkos angkut atau ongkos kirim. Nah, untuk ongkos angkut ini biasanya kalau tidak diketahui itu biasanya untuk ASEAN itu ditetapkan sebesar 5% dan untuk negara lain yang non-ASEAN itu adalah 15% dikali dengan harga barangnya atau cost-nya atau free on board-nya. Nah, untuk menghitung bea masuk sendiri, bagaimana kita menghitung bea masuk? Bea masuk itu adalah persen bea masuk dikali dengan cost, insurance, dan juga freight. Persen bea masuk ini kemarin sudah kita jelaskan, sudah kita singgung mengenai bagaimana cara mencari persen bea masuk di dalam BTKI, atau ada situsnya, bisa kita cek di Bea Cukai berhubungan dengan BTKI. Lanjut ya teman-teman, untuk PPN sendiri itu tarifnya adalah 10% dikalikan dengan CIF plus bea masuk, yang mana CIF plus bea masuk ini merupakan nilai impor. Jadi dasar untuk menghitung PPN itu adalah nilai impor ya teman-teman. Sekali lagi, dasar untuk menghitung PPN di sini adalah nilai impor, yaitu CIF, Cost, Insurance, and Freight, ditambah dengan bea masuk. Kemudian untuk menghitung PPNBM, ini adalah tarif PPNBM, yang mana tarifnya itu diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Keuangan, dikali dengan sama nilai impornya. Nanti tarifnya itu tergantung, ada tarif untuk barang untuk kendaraan bermotor dan non kendaraan bermotor. Untuk PPh pasal 22 ini ada beberapa tarif, itu ada 2,5% untuk importir yang berapi. Kemudian 7,5% untuk importir non api. Kemudian ada 10% untuk importir ber-NPWP dan 20% untuk importir yang non-NPWP. Misalkan ya teman-teman, kita itu mengimpor barang, misalnya di sini adalah kendaraan bermotor, yang mana untuk kita ketahui kendaraan bermotor sudah saya cari PPNBM-nya. Itu untuk yang 1500 cc itu adalah 10% dengan 4-10 penumpang. Kemudian untuk tarif bea masuknya adalah 15%. Jadi misalnya kendaraan bermotor ini harganya itu kita pakai rupiah aja ya. Kalau dirupiahkan itu misalnya kita beli mobil harganya 150 juta ditambah dengan asuransi 20 juta misalnya. Kemudian misalnya kita beli di Malaysia, berarti termasuk ASEAN, maka freight-nya adalah 5% dikali dengan 150 juta sama dengan yaitu 7.500.000, sehingga CIF-nya adalah 150 juta ditambah 20 juta
ditambah 7.500.000 menjadi 177.500. Nah, 177.500, kemudian kita cari bea masuknya. Kita angkat di sini ya biar nggak bingung. Nah, di sini bea masuknya tadi 15%, maka bea masuknya 15% dikali ini. Dikali ini ya. 177.500 sama dengan 26.625.000. Ini bea masuknya. Nah, bingung ini. Saya hapus dulu ya teman-teman, supaya nggak bingung. Kita kemudian akan mencari PPN-nya. PPN-nya tadi 10% dikali nilai impor. Kita cari dulu nilai impornya. Nilai impor sama dengan 177,5 ditambah 26,625 sama dengan ini 204.125.000. Oke, jadi di sini PPN dikalikan dengan nilai impor sama dengan 10% dikali 204.125.000, maka PPN-nya adalah 20.412.500 ya. Kemudian PPN BM-nya itu adalah 15% dikali 204.125 akan menjadi teman-teman, ini 10%. 10% juga berarti sama 20.412.500. Di sini udah ada ya PPN BM-nya 10%. Nah, selanjutnya sebentar ini saya hapus dulu, banyak sekali. PPh 22. PPh 22 kita anggap ini memiliki API dan memiliki NPWP hanya 2,5% dikali dengan 204.125. Sebentar. Yaitu sebesar 5.103.125. Nah, jadi pajak yang harus dibayar oleh importir yang pertama itu adalah PPN sebesar 20 juta, kemudian PPN BM sama sebesar 20 juta, dan PPh pasal 22 sebesar 5 juta sekian, dan pungutan bea masuknya sebesar 26 juta sekian. Teman, untuk yang kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana kalau barang yang kita impor ini kita beli dari marketplace, sehingga termasuk barang impor dengan kategori barang kiriman, yang mana barang kiriman ini dia itu barang impornya dikirim melalui penyelenggara pos yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentunya ya. Ini berarti menggunakan penyelenggara pos yang biasanya kita kan beli di marketplace, kemudian di social media. Nah, contohnya misalnya Tuan Geledek ini membeli sebuah coffee maker ya, dia beli dari Malaysia, kita yang ASEAN aja. Nah, harganya itu adalah 250 US dollar kalau di dolarkan gitu ya, 250 US dollar. Kemudian dengan asuransi itu 5 US dollar dan insurance ya, biar nggak bingung. Kemudian freight-nya itu 5%. Di sini untuk barang kiriman itu ada pembebasan bea masuk sampai dengan 3
US dollar. Jadi kalau dia di bawah 3 US dollar atau sampai dengan 3 US dollar, maka dia tidak akan kena bea masuk. Kemudian selanjutnya untuk yang 3 US dollar ke atas sampai dengan 1.500 US dollar ini akan dibebaskan dari PPh pasal 22. Nah, kalau dia sudah di atas 1.500 maka akan kena BM, bea masuk plus PPh pasal 22 juga kena. Sedangkan yang ini hanya bea masuk aja. Sedangkan kalau yang ini dia free. Nah, kita lihat di sini 250 US dollar ditambah 5 menjadi 255 ya. Kemudian kita kalikan si rate-nya ini 5% dikali 250. Sorry teman-teman, bukan 250 tapi 255 ya, karena si asuransi ini dia melekat di dalam barangnya. Jadi di mana kita hitung? Di sini aja ya. Itu cost insurance dan freight-nya adalah 255 ditambah 250 tambah 5 tambah 5% dikali 255 itu 12,75. Sehingga hasilnya adalah 267,75. Nah, kemudian teman-teman, tadi kan kita ketahui bahwa ada pembebasan sampai dengan 3 US dollar. Maka CIF-nya itu 267,75 dikurangi 3. Berarti 264,75. Nah, ini yang menjadi dasar untuk menghitung bea masuk. Dimisalkan nih teman-teman, bea masuk untuk coffee maker kita cari misalnya 15%, maka 15% dikali 264,75. Nah, teman-teman, coba teman-teman cari PPN-nya dan juga PPN BM-nya kalau termasuk barang mewah. Terima kasih. Dan kita sudah membahas mengenai pajak dalam rangka impor. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah ketika ekspor. Nah, untuk ekspor sendiri itu yang dipungut adalah bea keluar, yang mana untuk bea keluar ini merupakan pungutan negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor. Jadi barang-barang yang dikenakan barang-barang ekspor itu hanya barang-barang tertentu. Hal ini digunakan karena untuk menjaga persediaan bahan baku, kemudian menjamin kelestarian alam, menjaga stabilitas barang di dalam negeri, dan meningkatkan daya saing ekspor untuk produk tertentu. Jadi yang dikenakan bea keluar itu adalah kulit, kayu, biji kakao, kelapa sawit atau crude palm oil dan turunannya, produk hasil pengolahan mineral logam, dan produk mineral logam dengan kriteria tertentu. Selanjutnya teman-teman, untuk ekspor ini terdapat dua perhitungan. Jadi yang atas, yang ini, itu adalah perhitungan berdasarkan prinsip presentase. Yang mana caranya adalah persentase pajak dikali harga patokan ekspor, yang mana harga patokan ekspor ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan diperkuat dengan keputusan Menteri Keuangan. Kemudian dikali dengan jumlah satuan barang dan juga kurs. Kemudian untuk yang kedua ini itu adalah cara perhitungan bea keluar dengan menggunakan prinsip spesifik. Jadi caranya adalah sama, masih persentase dikali jumlah satuan barang dikali dengan kurs. Jadi untuk yang menggunakan HPE ini itu adalah produk-produk tertentu yang mana harga mereka itu biasanya ditetapkan berdasarkan patokan ekspor. Nah, lanjut untuk tadi saya akan kasih teman-teman tarif. Jadi kalau untuk kayu, kemudian rotan, jadi kayu di sini termasuk kulit ya teman-teman, kemudian pasir itu tarifnya adalah 15%. Kemudian untuk crude palm oil atau kelapa sawit dan turunannya, kelapa sawit dan lain-lain itu 3%. Dan untuk produk pasir sudah ya masuk, ini ada 15%. Nah, selanjutnya kita akan membahas barang-barang yang kena cukai. Nah, hal ini teman-teman diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yaitu yang biasanya disebut dengan Undang-Undang Cukai.
Nah, karakteristik dari barang-barang yang kena cukai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsumsinya perlu dikendalikan. Yang kedua, peredarannya perlu diawasi. Yang ketiga, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Dan yang terakhir, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Berdasarkan pada pasal 4 Undang-Undang Cukai ini, diketahui bahwa terdapat 3 komoditas yang dikenai cukai. Yang pertama adalah etil alkohol atau etanol, yang mana etil alkohol atau etanol ialah barang cair, jernih, dan tidak berwarna yang diperoleh baik secara peragian dan atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi. Kemudian yang kedua adalah minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang dipergunakan dan proses pembuatannya. Nah, minuman yang mengandung etil alkohol ini adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Seperti contohnya bir, shandy, anggur, whisky, dan sejenisnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya. Untuk tarif bagi etil alkohol, tarif per liternya untuk produksi baik dalam negeri maupun luar negeri adalah sebesar 20.000. Nah, tarif tersebut berlaku untuk seluruh jenis etil alkohol dengan kadar berapapun. Untuk minuman yang mengandung etil alkohol, tarifnya dibedakan menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan A dengan kadar etil alkohol sampai dengan 5%, yaitu jika diproduksi dalam negeri tarifnya adalah 15.000 per liter. Kemudian jika impor sama 15.000 per liter. Dan golongan B dengan kadar etil alkohol lebih dari 5% sampai dengan 20%, untuk produksi dalam negeri tarif cukainya adalah 33.000 per liter dan jika impor 44.000 per liter. Dan untuk golongan C yang mana kadar etil alkoholnya lebih dari 20%, maka tarif cukai per liternya adalah 80.000 untuk produksi dalam negeri dan Rp139.000 untuk impor. Dan untuk hasil tembakau itu terdapat berbagai macam tarif. Nah, ini ada batasan untuk dibuat di Indonesia itu untuk yang harga eceran itu dibuat 57% dari harga jual atau 275% dari harga jual pabrik. Sementara untuk hasil tembakau yang diimpor dikenakan tarif 275% dari harga dasar berupa nilai pabean ditambah bea masuk atau 57% dari harga jual ecer. Sekian dulu video kita kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.